Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam video ini akan dibahas mengenai soal ujian sekolah ya, pembahasan soal ujian sekolah. Ini adalah video yang ke-9. Di video ke-9 akan dibahas soal ujian dari soal nomor 41 sampai soal 45. Di soal 41, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar yaitu baterai, kemudian di sini ada paku besar dan paku kecil serta kawat yang dililitkan ya. Cara pembuatan magnet seperti pada gambar disebut A. Induksi, B. Influensi, C. Menggosok, atau D. Elektromagnetik. Kita lihat pembahasannya. Di sini akan dijelaskan cara membuat magnet yang pertama, yaitu dengan cara sentuhan atau menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosokkan sebuah kutub magnet pada sepotong besi atau baja secara berulang dan searah. Besi dan baja akan menjadi magnet, tetapi magnet aslinya akan kehilangan sifat magnetnya. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian kita lihat cara yang kedua, cara membuat magnet dengan induksi. Besi atau baja non magnet dapat berubah menjadi magnet apabila didekatkan dengan besi atau baja magnetis. Cara membuat magnet dengan pendekatan dua material dengan sifat yang berbeda ini disebut sebagai induksi magnetik. Kemudian yang ketiga, cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Selain kedua cara di atas, magnet juga dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik searah atau direct current melalui sebuah penghantar. Arus listrik searah dapat diganti dengan arus listrik bolak-balik atau alternating current. Bertegangan ini rendah ya, bertegangan rendah. Baik, dari ketiga cara ini ya, cara membuat magnet, kita lihat pada soal. Ini adalah gambar di mana gambar tersebut tadi ada baterai ya, berarti di sini ada arus ya yang dialirkan, arus listrik. Berarti ini adalah cara membuat magnet yang ketiga, yaitu cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Jadi cara membuat magnet dengan elektromagnetik yaitu kita menyiapkan baterai ya, salah satunya adalah baterai. Kemudian di sini ada paku besar ya, paku besar dililitkan dengan kawat, kemudian kawat dihubungkan pada baterai sehingga nanti benda magnetis ini akan panas ya. Kemudian si paku besar atau benda magnetis ini kita kenakan kepada benda magnetik lainnya, yaitu kepada benda kecil, seperti contohnya adalah paku kecil. Nah, ketika dihubungkan maka si paku kecil tersebut akan menempel ya pada benda magnetis paku besar itu. Nah, inilah cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Jadi kita tentukan jawaban soal nomor 41 yaitu elektromagnetik. Selanjutnya soal nomor 42. Benda-benda berikut yang termasuk konduktor listrik adalah A. Besi dan plastik, B. Kaca dan timah, C. Kayu dan karet, D. Tembaga dan aluminium. Kita lihat konduktor itu apa? Sebuah benda konduktor merupakan suatu zat atau bahan yang mampu menghantarkan arus listrik, baik zat padat, zat cair, dan zat gas. Karena sifat dari zat benda tersebut yang konduktif, maka benda tersebut disebut dengan benda konduktor. Ciri-ciri benda konduktor yang baik adalah memiliki daya tahan mampu menghantarkan arus listrik atau energi panas yang baik. Di samping ini adalah contoh benda-benda konduktor seperti tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa, perak ya. Nah, kita lihat jawaban di atas. Di sini ada tembaga dan aluminium. Jadi benda-benda berikut yang termasuk konduktor listrik adalah D. Tembaga dan aluminium. Selanjutnya soal yang ke-43. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tebu ya. Kemudian di sini gambar kedua adalah gambar rumput laut. Sumber daya alam seperti gambar 1 dan 2 secara berurutan dapat dimanfaatkan sebagai A. Bioetanol dan pewarna makanan, B. Spiritus dan pembuatan agar-agar, C. Pengawet makanan dan biodiesel, D. Pemanis alami dan penyedap makanan. Kita bahas ya mengenai gambar di atas. Yang pertama adalah gambar tebu ya. Setelah diproduksi tebu nanti ada limbahnya. Maka limbah gula dari tebu yang berupa sisa larutan terakhir yang tak bisa dikristalkan lagi atau disebut dengan tetes ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku spiritus ya. Kemudian yang kedua, agar-agar rumput laut adalah agar-agar yang dibuat dari ekstraksi satu jenis rumput laut dan campuran berbagai macam rumput laut lainnya. Jadi kita tentukan untuk jawaban nomor 43 yaitu spiritus dan pembuatan agar-agar. Selanjutnya soal yang ke-44, berikut termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah A. Mutiara,
kemudian kerosin, biogas, dan air. B. Air, mutiara, lateks, dan hewan. C. Minyak bumi, emas, tembaga, dan nikel. D. Belerang, biosolar, spiritus, dan udara. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah barang hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan hasil tambang lainnya. Berikut dijelaskan 10 sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satunya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, biji besi, nikel, emas, timah, tembaga, mineral non-logam seperti intan, fosfat, dan marmer ya. Nah, kita tentukan jawaban untuk soal nomor 44 adalah minyak bumi, emas, tembaga, dan nikel. Ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam ketika digunakan akan habis gitu ya, dan nanti akan ada lagi setelah jutaan tahun yang akan datang. Selanjutnya soal yang ke-45. Kegiatan penambangan batu bara berdampak pada lingkungan sekitar. Salah satu dampaknya adalah A. Tanah menjadi tandus. B. Aliran sungai terhambat. C. Penurunan kualitas air. D. Lahan semakin bertambah subur. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batu bara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta pencemaran lingkungan. Nah, kita lihat di sini salah satu dampak dari adanya penambangan batu bara yaitu penurunan kualitas air. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah IPA SD ya di video ke-9. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video ke-10. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.